Insan Ulil Albab kelas Q akan melakukan presentasi hasil diskusi kami yang bertemakan reaktualisasi pemikiran dan peradaban Islam melalui generasi Ulil Albab untuk kedamaian dunia yang berjudulkan Reaktualisasi Pemikiran Keislaman di Era AI sebagai Insan Ulil Albab. Kami perkenalkan satu-satu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Safania Cahyayuni dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya Hafana Fauzia dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya Hana Fidah dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya Tiara Marzela dari Prodi Farmasi. Saya Muhammad Tardimas dari Prodi Teknik Industri. Saya Gilang Raditya Utama dari Prodi Teknik Industri. Saya Andrea Chandra Satrio dari Prodi Informatika. Selamat menyaksikan. Izinkan saya mengawali presentasi kali ini. Apa itu definisi insan ulil albab? Insan ulil albab adalah ideal dari manusia berakal dan berpikir dengan bijaksana, serta senantiasa mengingat Allah dalam setiap aktivitas mereka. Nah, apa itu AI? AI adalah Artificial Intelligence yang merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan berpikir manusia. Cara Islam memandang kehadiran teknologi kecerdasan buatan tepat seperti yang dikatakan Abdullah bin Bayah, mengatakan bahwa pada dasarnya agama-agama mendukung penuh seluruh upaya yang ditunjukkan untuk kemajuan dan kebahagiaan manusia di dunia maupun akhirat. Islam sendiri mendorong agar umat manusia mengambil pelajaran dan menggali pengetahuan secara terus-menerus lewat ayat-ayat Tuhan, baik yang terbaca atau Qur'aniyah maupun yang terhampar di alam raya atau harmiyah. Tak hanya pengetahuan agama, tetapi juga pengetahuan sains dan teknologi. Dalam tema ini kami mengambil ayat Al-Quran yaitu wa nuyassiruka lil yusra, yang artinya dan kami berikan kemudahan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Ayat ini menekankan bagaimana Allah memberikan kemudahan dalam melakukan urusan kita. Di era modern ini, seperti teknologi AI memberikan kemudahan kita melakukan pencarian ilmu pengetahuan. Dengan AI kita dapat mengakses dengan mudah ilmu yang kita cari. Namun di era sekarang, bersamaan dengan itu penggunaan AI juga membawa 60% dampak negatif dengan kecepatan, kemurahan, serta keberlimpahan informasi yang diberikan. Dan pengetahuan pun menjadi tidak berharga sekarang. Buahnya apa? Buahnya ketergantungan dalam penggunaan AI menyebabkan kedangkalan berpikir atau al-umiyah al-fikriyah. Semua informasi keagamaan yang ditawarkan oleh algoritma AI diterima begitu saja tanpa dilakukan telaah ulang. Tradisi kopas atau sharing tanpa saring diterima begitu saja, menjadi kebiasaan yang tidak dapat dilepaskan dari keberadaan AI ini. Penyalahgunaan AI juga membawa tantangan seperti potensi penyalahgunaan teknologi, isu privasi, dan kebutuhan untuk menjaga nilai-nilai etis dan moral dalam pengembangan AI dan penerapan AI. Maka sebagai insan ulil albab, perlu adanya reaktualisasi pemikiran keislaman di dalam menjalankan hidup yang berdampingan. Dengan teknologi yang semakin maju seperti AI, berikut 7 bentuk reaktualisasi yang dapat dilakukan. 1. Pengembangan model pendidikan karakter Islami. AI perlu dirancang agar dapat meningkatkan nilai-nilai karakter Islami pada siswa. Model ini harus berdasarkan prinsip-prinsip integrasi, interaksi, dan inovasi untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh AI. Reaktualisasi yang kedua adalah penggunaan AI dengan etika dan integritas. AI memang dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas dan kreativitas, tetapi harus digunakan dengan benar. Peserta didik atau mahasiswa harus belajar dan berusaha mengerjakan tugas mereka sendiri, bukan hanya menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas tanpa melibatkan pemikiran dan usaha mereka sendiri. Penggunaan AI harus sesuai dengan etika dan integritas akademik. Yang ketiga, sikap intelektual muslim dalam menghadapi AI. Intelektual muslim harus menyadari dan mensyukuri perkembangan AI sebagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. AI dapat membantu dalam insenifikasi ide dan berkolaborasi dengan AI untuk mendapatkan perspektif baru dan pemikiran yang lebih variatif. Namun, perlu diperhatikan juga AI harus digunakan untuk tujuan yang benar dan tidak menyalahi etika. 4. Kesadaran etika digital dan literasi media. Dalam penggunaan AI, penting untuk mengajarkan nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, empati,
kerjasama, dan pengelolaan waktu yang sehat dalam penggunaan teknologi digital. Hal ini melibatkan kesadaran akan etika digital, keamanan online, pengenangan informasi yang akurat, literasi media, dan keterampilan sosial. Yang kelima, reaktualisasi pendidikan agama Islam di era postmodernisme. Dengan wawasan postmodernisme, filsafat pendidikan Islam perlu memperluas cara pandang terhadap pengetahuan dan mengoreksi pandangan yang lama. Pendidikan agama Islam di era postmodernisme harus lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pandangan baru. Yang keenam, pemanfaatan media sosial dalam dakwah digital. Internet dan media sosial dapat digunakan sebagai sarana dakwah digital untuk menyebarkan ajaran Islam dan memperkuat persatuan umat Islam. Hal ini melibatkan penggunaan platform digital untuk menyebarkan pesan-pesan dakwah yang relevan dan efektif. Bentuk reaktualisasi yang ketujuh adalah transformasi dakwah Islam dalam era digital. Perkembangan media sosial dan internet yang begitu pesat itu membuka suatu peluang yang baru dan juga peluang yang besar dalam melakukan dakwah Islam. Melalui platform digital, umat Islam dapat menyebarkan ajaran-ajaran Islam, dapat berkolaborasi dengan umat Islam lainnya, dan juga dapat memperkuat persatuan umat Islam untuk dapat meningkatkan solidaritas kesadaran umat Islam lainnya dalam melakukan dakwah Islam. Kemudian ada pun contoh-contohnya yang lain dalam transformasi dakwah Islam di era digital ini, yaitu adanya cyber dakwah, kemudian adanya komputerisasi yang didukung yang berbasis nilai-nilai ajaran Islam, kemudian adanya juga penyebaran artikel online yang mengajarkan tentang ajaran-ajaran Islam. Demikian aspek ketujuh, aspek reaktualisasi yang ketujuh. AI menawarkan banyak peluang untuk memperkaya pemikiran Islam dan praktis-praktis Islamnya, tapi perlu hati-hati dan kebijaksanaan dalam penggunaan teknologi tersebut untuk dapat menjaga kekayaan Islam. Dengan mengintegrasikan semua aspek-aspek yang telah dijelaskan sebelumnya, harapannya adalah kita sebagai umat Islam dapat menjaga perdamaian dunia melalui nilai-nilai Islam yang relevan dan juga selalu bersikap atau bersifat adaptif terhadap perkembangan dunia. Begitu kesimpulannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.